Assalamualaikum, selamat pagi, semangat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan kepada Anda bagaimana cara meringkas jurnal atau artikel ilmiah, baik yang dimuat dalam jurnal maupun proceeding. Langkah pertama adalah Anda harus mendapatkan manuskrip daripada jurnal tersebut. Anda bisa dapatkan dari dosen Anda, supervisor Anda, ataupun Anda bisa cari sendiri. Kalau Anda cari sendiri, Anda bisa dapatkan di Google. Tentunya Anda masuk ke Google Scholar. Nih Google Scholar. Anda klik Google Scholar, maka Anda sudah masuk Google Scholar. Biasanya orang kalau di Google Scholar menuliskan langsung, misalkan terkait supply chain, kemudian metodenya apa, plus metodenya misalkan scheduling, misalkan seperti itu, enter, maka akan langsung keluar jurnalnya. Jurnal ada yang dalam bentuk PDF, bisa diakses, tetapi ada juga yang tidak. Tetapi ada cara lain, misalkan Anda tuliskan, misalkan tentang apa, kontainer terminal, kemudian Anda tuliskan nama pengarangnya siapa. Oke, maka Anda lihat dapat jurnalnya. Nah, kemudian Anda klik di sini, maka akan mengarah ke jurnalnya langsung. Ya, untuk meringkas jurnal Anda tidak perlu pelajari semua, karena butuh waktu. Anda hanya perlu mengecek apa nama jurnalnya, kemudian tahun terbitnya kapan, judul jurnal tersebut, kemudian penulisnya siapa saja, kemudian ini penting nih, abstrak. Anda perlu baca detail, nggak banyak kok abstrak, paling hanya satu paragraf, kemudian keyword, kata kunci. Nah, detail dari abstrak itu sebenarnya Anda dapatkan di introduction. Anda pelajari di introduction, kemudian metodologi, dan yang terakhir conclusion atau kesimpulan. Strategi ini Anda bisa pilih untuk menuliskan literatur review sebenarnya. Jadi ada beberapa literatur yang perlu Anda review. Nah, langkah kedua Anda masuk ke Excel, kemudian Anda membuat format seperti ini. Ada nomor, ada tahun, ada kolom title, author penulis, jurnal nama jurnalnya, keyword kata kunci tadi, background latar belakang kenapa dia ingin menulis jurnal itu, kemudian tujuannya untuk apa dia menulis jurnal itu, benefitnya apa bagi perusahaan atau tempat dia melakukan penelitian, kemudian metodologinya apa, ya misalkan metodologinya sistem dynamic atau scheduling, ya kemudian toolsnya apa, software apa yang dia digunakan untuk melakukan riset tersebut, kemudian place-nya di mana, apakah di manufacturing industry, apakah di gudang, apakah di port atau container terminal, country-nya, negaranya di mana, Indonesia kah, kemudian result, hasil, biasanya ada di kesimpulan, dan yang terakhir adalah novelty. Novelty adalah unsur kebaruan atau temuan dari sebuah penelitian. Penelitian dikatakan baik jika menemukan unsur temuan baru, sehingga memiliki kontribusi yang baik bagi keilmuan maupun bagi kehidupan. Jadi gini deh, umumnya orang meneliti tentang ini nih. Nah, kamu atau Anda ingin meneliti tentang hal baru dari yang tidak umum orang lakukan. Itu yang disebut dengan novelty. Baik, kita mulai ya. Kita mulai mereview jurnal yang pertama. Anda tulis jurnal nomor 1, kemudian year. Nah, ini jurnalnya. Di dalam jurnal itu, atau proceeding ya, ini proceeding ini tahun 2020. Gampang ini. Anda copy, kemudian Anda paste. Nah, ini copy, kemudian Anda masuk sini, ya, Anda masuk sini, kemudian Anda taruh sini, Ctrl V 2020. Kemudian title-nya, Anda kembali lagi ke jurnal tadi. Title-nya ini manufacturing performance. Ada yang mudah di copy, ada yang tidak ternyata. Kemudian Anda masuk lagi ke Excel-nya, kemudian lihat Ctrl V. Kemudian author, penulis. Anda masuk lagi ke jurnalnya, kemudian Anda cek di sini ada authornya, K. Jagan Mohan Reddy, kemudian Anda copy, kemudian Anda masuk lagi ke jurnal, Ctrl V. Nama jurnalnya apa? Nah, kalau misalkan tidak bisa di copy, Anda ketik materials today, ya, maka Anda masuk bukan proceeding ya, materials today. Oke, kemudian keywordnya. Nah, keywordnya ini Anda balik lagi ke sini. Di sini biasanya ada keyword. Nah, ada yang menuliskannya seperti ini. Keyword itu kata kunci, ya. Anda copy, kemudian Anda masuk lagi ke jurnalnya. Keringkasannya. Ini keywordnya. Kemudian background. Nah, untuk background, aims, dan benefit
ini tidak mudah memang. Anda harus mempelajari abstraknya. Gimana caranya? Anda masuk lagi ke sini, kemudian Anda abstrak. Untuk mempermudah mempelajari abstrak, Anda copy abstraknya, ya. Anda copy seperti ini. Kemudian Anda masuk ke Google Translate. Anda masuk ke Google, kemudian klik Translate. Nah, ketemu deh seperti ini. Nah, kemudian Anda pilih Ctrl V. Nah, Anda kopikan abstraknya ke sini. Ini mempermudah Anda untuk memahami, ya, sehingga Anda bisa memahami kalimat per kalimat. Lihat, kalau misalkan Anda taruh di sini, ini dia akan per kalimat secara langsung. Tuh, lihat. Akan memudahkan. Jadi dia meng-highlight kalimat yang Anda tunjuk. Nah, untuk memudahkan Anda untuk memahaminya. Baik, kita mulai dari background. Background adalah latar belakang kenapa dia ingin nulis itu. Biasanya sih mengacu kepada masalah. Ini loh masalahnya. Kita ingin memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Biasanya ada di awal kalimat pada abstrak. Nah, biasanya di abstrak itu awal kalimat itu menjelaskan tentang kondisi global. Kemudian, nah di sini nih kelihatan ada latar belakang. Kenapa? Di sini jadi dia ingin melakukan continuous performance is required. Kenapa? Nih ada masalah nih. The abnormal variation in the customer demand and production process. Ada variasi yang abnormal sehingga dia ingin memecahkan kasus ini. Nah, udah kalau udah ketemu copy, kemudian Anda masuk ke sini, maka Anda tuliskan ke background. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya aims atau goal atau objektif. Kadang-kadang di jurnal dia suka menuliskan langsung terkait dengan aims tersebut di dalam jurnalnya itu. Nah, lihat. Di sini dia langsung menjelaskan the objective of the paper. The objective of the paper is. Nah, tujuan dari artikel ini, ya, langsung dia menuliskan seperti itu. Maka otomatis kalau ada kata-kata seperti ini yang langsung aja Anda copy bahwa ini adalah tujuannya. Kemudian copy, kemudian Anda masuk ke goals, aims, kemudian Anda Ctrl V. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan benefit. Benefit ini adalah kesan yang Anda tangkap dari keseluruhan Anda melihat abstrak ini. Tentunya ada yang menuliskannya secara langsung di sini, ada juga yang tidak. Cuman kebetulan jurnal yang saya lihat ternyata ada nih di sini. Dia berbicara tentang profit dan back order. Intinya dengan menuliskan jurnal ini dia ingin meningkatkan profit dan back order. Tapi kalau ternyata tidak ada di abstrak, itu biasanya dia akan menuliskannya di conclusion. Nah, di conclusion itu akan lebih mudah. Ini kata-katanya jelasnya, dia langsung mengatakan this model can be used. This model can be used. Oke. Model ini dapat digunakan untuk apa? Ini kan berarti benefit atau bermanfaatnya untuk apa? Anda bisa langsung copy, kemudian Anda masuk ke benefit, Ctrl V, selesai. Nah, kemudian terkait dengan metode dan tools, kadang-kadang penulis menuliskannya langsung di jurnal, di abstrak, ya. Tetapi kalau misalkan tidak ada, Anda harus langsung ke metodologinya. Di dalam penulisan ini, dia menuliskan langsung tuh, ya, we have used the system dynamic methodology. Wah, berarti ini metodologinya langsung nih, udah dapat, ya. Copy, kemudian Anda masuk ke methods, Ctrl V. Oke. Kemudian tools. Tools ini adalah software yang biasanya dia gunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dalam kasus ini dia memang tidak menuliskannya di abstrak, tetapi Anda langsung beralih ke metodologi, atau kadang-kadang orang menuliskannya research methodology. Nah, di sini dia menggunakan software yang namanya Vensim. Nah, Anda tuliskan tuh Vensim software. Oke. Nah, kemudian terkait dengan place. Sebenarnya place ini Anda bisa lihat kadang-kadang mereka suka menulisnya di judul. Ya, ada juga yang menuliskan di abstrak. Ya, ada juga yang menuliskan di introduction. Tergantung kesuka-suka mereka gitu kan. Nah, cuman kalau kita lihat memang di sini dia melakukan risetnya itu di industri manufaktur. Ya, industri manufacture. Nah, terkait dengan country, ada juga memang yang secara literary mereka menuliskan di judul abstrak, tetapi Anda bisa cari di metodologi, di research metodologi, kadang-kadang suka ada mereka melakukan penelitian di mana. Nah, misalkan saya menuliskan bahwa penelitiannya dilakukan di USA misalkan. Nah, kemudian terakhir adalah result. Result ini
ada di akhir daripada artikel ilmiah tersebut. Biasanya ada di conclusion, ya, hasil daripada conclusion. Tetapi memang ada juga sebagian yang menuliskan result di abstrak, ya. Ada yang menuliskan result. Nah, di sini ada kata-kata result, ya. Nah, tetapi akan lebih enak sebenarnya kalau kita melihat di conclusion. Di sini resultnya adalah nah ini the proposed software, ya, a systematic SD model for single echelon manufacturing supply chain to identify influencing parameter. Nah, ini resultnya. Oke, copy, kemudian masuk ke result, di sini Ctrl V. Oke, kalau resultnya ada 2, ya, Anda bisa copy paste, ya. Yang kedua, misalkan di sini resultnya seperti ini, ya, terkait dengan resultnya, ya. Kemudian copy, kemudian Anda masuk ke Ctrl V. Oke. Terakhir adalah novelty. Novelty itu adalah kebaruan atau temuan dari sebuah penelitian. Biasanya orang menuliskan novelty itu di literatur review. Tentunya Anda harus mengumpulkan dulu tuh, misalkan 20 naskah ilmiah terkait dengan metodologi yang sama. Ada peneliti yang menuliskannya langsung di abstrak. The novelty of this research is to provide. Intinya sih, novelty itu adalah apa yang kamu tulis atau penulis di sini itu berbeda dengan yang umum dituliskan oleh researcher yang lain. Contoh di artikel ini, literatur review-nya. Dia menulis tentang supply chain. Lalu dia menggambarkan tentang gambaran global supply chain. Nah, untuk memecahkan masalah supply chain ini, dia menggunakan pemodelan atau modeling. Berarti dia sitir orang-orang itu, riset tentang modeling itu tentang apa saja sih. Nah, lebih spesifik lagi, modelnya yang dia gunakan itu misalkan sistem dynamic, ya. Kemudian di model itu apa yang dia teliti, misalkan dia teliti tentang safety stock atau work in process. Nah, orang lain meneliti tentang safety stock itu seperti apa, dia tuliskan seperti itu. Nah, di sini memang dia menggunakan metodologi atau pendekatan yang namanya sistem dynamic. Udah deh, dia bahas tentang sistem dynamic. Banyak orang yang meneliti tentang sistem dynamic itu diterapkan di manufaktur misalkan, diterapkan di sistem informasi, diterapkan di mana saja. Jadi dia teliti, let's say 15 literatur terkait dengan sistem dynamic. Nah, di mana novelty-nya? Novelty-nya itu ada di ujung. Dia bisa mengambil kesimpulan bahwa rata-rata orang yang meneliti tentang sistem dynamic itu meneliti tentang strategic level. Nah, apa novelty-nya dia? Novelty-nya dia enggak menggunakan strategic level, tetapi dia ingin meneliti atau menerapkan sistem dinamik di operational level. Jadi kata-kata novelty ini ada di sini nih. The majority of literature is bla bla bla. Sebagian besar literatur itu menulis tentang apa? Nah, kami di sini yang spesifiknya kami ingin menulis tentang operational level. Ini yang disebut sebagai novelty-nya. Berarti Anda temukan ini, kemudian Anda copy, kemudian Anda masukkan ke novelty di sini. Ctrl V. Oke, selesai. Kemudian Anda save file ini, kemudian pakai nama Anda untuk meng-save file ini, nama dan student Anda, kemudian dikirimkan. Demikianlah caranya melakukan ringkasan terhadap artikel ilmiah sebagai dasar untuk membuat literatur review. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.